Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yunia Lestari dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang peristiwa bersejarah Rengas Dengklok. Peristiwa bersejarah ini diawali dengan menyerahnya pihak Jepang kepada sekutu akibat dibom atomnya dua kota terbesar Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6-9 Agustus 1945 yang mengakibatkan ribuan masyarakat Jepang meninggal dunia dan mengalami penyakit kulit serta mengakibatkan kerugian besar bagi pihak Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyaningrat diundang untuk menemui Jenderal Terauchi yang merupakan jenderal besar Jepang yang berada di Asia Tenggara untuk menemuinya di Dalat, Vietnam. Akhirnya, pada tanggal 11 Agustus 1945, ketiga tokoh Indonesia tersebut sampai di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu, disaksikan oleh Jenderal Richard Sutherland, Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu menandatangani dokumen kapitulasi Jepang di atas kapal USS Missouri. Kaisar Hirohito mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat pada 10 Agustus 1945. Berita ini kemudian didengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio ilegal yang menyebabkan antara golongan muda, yaitu yang terdiri dari Wikana, Aidit Sukarni, dan Khairul Saleh, berbeda pendapat dengan golongan tua, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ki Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Yamin, dan Iwi Kusuma Sumantri. Golongan muda berpendapat bahwa kesempatan tersebut harus mereka manfaatkan untuk proklamasikan kemerdekaan Indonesia di depan seluruh bangsa Indonesia. Sementara golongan tua berpendapat bahwa mereka harus menunggu perintah dan titah selanjutnya dari pihak Jepang. Akibat adanya dua perbedaan ini, maka golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian membawanya ke Rengas Dengklok, yang merupakan daerah yang berada di Karawang, Jawa Barat. Mereka memilih Rengas Dengklok karena dinilai lebih aman daripada daerah Jakarta. Alasan mengapa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok adalah agar Insinyur Soekarno dapat mendengarkan permohonan dari para pemuda dan tidak menunggu perintah dari Jepang. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta disembunyikan di rumah Jiao Kiesiong. Rumah tersebut berada tepat di sisi tanggul Sungai Citarum. Karena lokasinya yang tersembunyi, maka rumah ini menjadi alasan tempat disembunyikannya Bung Karno dan Bung Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada saat penculikan tersebut, terjadi perdebatan panas antara Insinyur Soekarno dengan para pemuda. Sementara itu, di Jakarta juga terjadi perdebatan panas antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dan juga golongan muda yang diwakili oleh Wikana. Akhirnya, mereka bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah terjadinya kesepakatan tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo untuk kembali ke Jakarta. Akhirnya mereka merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik, dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Keesokannya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 11:30 waktu Nippon atau sebutan untuk negara Jepang pada saat itu, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.